Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Sikri Onta, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Makassar, nomor induk mahasiswa 239047495101, program studi bisnis dan pemasaran. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat di siang hari ini? Semangat. Oke, ternyata semua masih semangat. Apa kabar di hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat dan semoga dapat mengikuti pembelajaran di saat ini dengan baik. Dari awal sampai akhir boleh menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai di hari ini, tentu diawali dulu dengan berdoa. Dan mohon satu siswa untuk memimpin doa. Silakan Angel. Teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dalam siang ini, langkah baiknya kita berdoa. Cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yesus, kami mau belajar dari awal Tuhan, biar pelajaran itu boleh berjalan dengan begitu baik. Yesus saja. Amin. Oke, pembelajaran kita di hari ini sudah dibuka dengan doa. Dan saat ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Andi Masloman, Angel Leleng, Arneta Wangko, Bunga Husain, Christian Palit, Lydia Tangka, Marcella Lamia, Mentari Sumayo, Regina Supardi, Rusna Bugis, Verlita Lampa, Nathanael Talibonso, Lionel Emor, Rasya Kandari, Alisa. Oke, sudah dicek kehadiran dan ternyata ada 2 siswa yang tidak hadir di saat ini. Oke, saat ini kita akan sebelum lanjut dengan materi pembelajaran akan menyanyi dulu lagu nasional. Silakan berdiri. Satu siswa memimpin lagu nasional. Topi dilepas. Dengan sikap sempurna. Mari berebut kembali. Halo, halo.
duduk. Baik, tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah setelah mempelajari materi di hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan proses bisnis di bidang pemasaran dalam berbagai industri dan usaha. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita di saat ini, setelah kalian akan mempelajari materi di pembelajaran saat ini, kalian dapat menjelaskan proses bisnis di berbagai bidang usaha dan industri. Itulah tujuan pembelajaran kita di saat ini, dan diharapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran di saat ini dengan baik, agar supaya kalian dapat memahami dan dapat mengerti materi yang akan disampaikan kepada kalian di saat ini. Semua harus konsentrasi, semua harus memperhatikan agar supaya tidak sia-sia kita melaksanakan pembelajaran di saat ini. Oke. Kita lanjut dengan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang konsep pemasaran. Ada yang masih ingat tentang materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya? Pengertian pemasaran, apalagi? Konsep pemasaran. Di mana pemasaran itu merupakan kunci sukses dari suatu bisnis atau usaha. Itu materi kita pada waktu yang lalu. Nah, sekarang sebelum lanjut, ada pertanyaan buat kalian. Apakah pemasaran itu berhubungan dengan bisnis? Tentu. Jadi pemasaran itu berhubungan dengan bisnis. Menurut kalian, apakah proses bisnis itu? Menurut kalian, apakah proses bisnis itu? Silakan, Christian. Proses dalam bisnis merupakan kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Bagus. Ada lagi? Silakan, Alisa. Proses bisnis merupakan rangkaian kegiatan untuk menghasilkan sesuatu di mana setiap proses dilakukan berdasarkan atas kejadian sesuatu. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Lydia. Proses bisnis sebagai aktivitas yang memerlukan satu atau lebih memasukkan guna menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Oke, ada lagi? Satu lagi, Angel. Proses bisnis adalah seluruh aktivitas yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan produk maupun jasa. Oke, jadi proses bisnis itu akan selalu berhubungan dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Kemudian tujuannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai keuntungan dari apa? Usaha tersebut. Jadi itu tuh proses bisnis. Jadi materi kita di saat ini adalah proses bisnis di bidang pemasaran. Dan kegiatan kita dalam pembelajaran ini, kalian akan mengerjakan LKPD yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Dan LKPD ini akan dibagikan sebentar. Kita lihat pengertian proses bisnis. Dapat dibaca? Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Proses bisnis berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi itu pengertian dari proses bisnis. Selanjutnya, dalam proses bisnis ada 3 hal yang harus
ingat, jadi ada 3 proses utamanya. Yang pertama, produksi, pemasaran, dan layanan kepada pelanggan. Produksi bagaimana menghasilkan suatu produk atau jasa. Pemasaran tentu berhubungan dengan apa? Usaha, berhubungan dengan promosi, penjualan, apalagi. Kemudian layanan kepada pelanggan, bagaimana dalam proses bisnis ada 3 hal utama yang ada dalam proses bisnis, yaitu produksi, pemasaran, dan layanan kepada pelanggan. Produksi berhubungan dengan menciptakan produk atau jasa. Kemudian pemasaran pasti akan berhubungan dengan promosi, penjualan. Kemudian layanan kepada pelanggan, bagaimana pakai tori. Kemudian layanan kepada pelanggan. Nah, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Oke, baik. Saat ini Ibu akan menampilkan satu video yang tentunya berhubungan dengan proses bisnis. Silakan kalian memperhatikan video yang akan ditampilkan ini. Dan standarisasi yang ketat, sehingga sejak tahun 2001 selalu lulus standarisasi ISO 9002. PT Astra Honda Motor juga peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ini terbukti dengan lulusnya standarisasi ISO 14001 untuk pengelolaan limbah cair, limbah padat, dan limbah udara. Proses produksi sepeda motor meliputi pembuatan komponen, perakitan parts, dan perakitan mobil yang lebih dari 90% manual. Kalian sudah memperhatikan video yang barusan Ibu tampilkan? Apa yang kalian perhatikan dalam video yang ditampilkan ini? Apakah berhubungan dengan proses bisnis? Oke. Sekarang ada pertanyaan, apakah kalian pernah mempraktekkan proses bisnis dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Siapa yang sudah pernah mempraktekkan proses bisnis dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan yang pernah. Lionel. Berikan contoh. Contoh proses bisnis yang saya lakukan adalah pembuatan jas hujan. Apakah kalian pernah mempraktekkan proses bisnis dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Contohnya seperti apa? Kalau sudah pernah mempraktekkan proses bisnis dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah ada orang tua yang menjual kue. Ada orang tua yang menjual sembako. Ada orang tua yang menjual makanan. Itu bagian dari proses bisnis. Dan sekarang kalian akan dibagi kelompok. Kalian akan dibagi kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD berdasarkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Akan dibagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok Raisa, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan mengatur tempat duduk berhadapan agar supaya saling memberikan masukan, saling memberikan informasi. Silakan.
Duduk berdasarkan kelompok. Sekali lagi duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian akan mengerjakan LKPD, mengerjakan secara berkelompok. Berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan kepada kalian, setiap kelompok mengerjakan pertanyaan atau soal yang diberikan lewat LKPD ini. Ada petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Silakan kalian memperhatikan contoh proses bisnis warung sembako yang ada di lembar pertama. Sekali lagi kalian memperhatikan proses bisnis warung sembako yang ada di lembar pertama. Selanjutnya, ketika kalian memperhatikan proses bisnis warung sembako, kalian membuat suatu proses bisnis yang dapat kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekali lagi, lewat LKPD ini kalian perhatikan contoh proses bisnis yang ada di lembar pertama, dan di LKPD ini kalian akan menyusun proses bisnis yang dapat kalian lakukan. Diberikan kesempatan bagi kalian 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Jangan lupa kalian menulis nama dan anggota kelompok, jurusan, mata pelajaran, materi. Perhatikan yang ada di LKPD. Sudah disediakan lembaran untuk diisi jawaban. Jadi ada di LKPD. Silakan. Setelah itu kalian akan mempresentasikan. Jadi dibuat kelompok agar supaya kalian saling memberikan masukan, saling memberi informasi, saling membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Disilakan kalian untuk mengerjakan. Tulis dulu nama ketua kelompok. Jadi di nama siswa itu ketua kelompok, kemudian anggota kelompok. Di nama siswa tulis ketua kelompok, baru setelah itu anggota kelompok ditulis siapa-siapa. Silakan. Itu ada presentasi.
bisa melakukan misalnya itu lalu ini ada apa dah? Contoh proses bisnis apa tuh? Bisnis online tuh Ci. Nah, begitu Ci. Ci, mata pelajaran materi apa? Mata pelajaran apa materi apa? Dasar pemasaran bisnis proses bisnis di bidang pemasaran. Kayak gitu apa dia ngerti ini aku? Sudah? Sudah? Silakan kerjakan di sini. Bikin sebuah usaha. Bikin sebuah usaha. Pemilik warung membeli secara jadi ikuti tanda ini. Jadi ini dia proses warung sembako dari ikuti tanda ini baru kami pesan. Baru buat sebuah proses bisnis yang dapat kami. Baik, dipersilakan kelompok 4 untuk maju di depan mempresentasikan hasil yang sudah dibuat lewat LKPD. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 yang sudah pertama menyelesaikan tugas LKPD mereka. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi, di sini kami memperkenalkan diri. Nama Leonel Emon. Baiklah, kita akan masuk pada materi yaitu proses bisnis pembukaan toko baru. Yang pertama, tahapan-tahapan yang akan kita susun yaitu sebagai berikut. Pertama, analisis pasar, meneliti pasar dan target konsumen untuk menentukan lokasi yang ideal, jenis produk yang akan dijual dan memberi penetapan harga. Kedua, analisis keuangan, membuat polisi keuangan untuk menentukan modal awal, biaya operasional dan target pendapatan. Ketiga, perencanaan desain dan tata letak toko. Menentukan desain dan gambar toko yang menarik dan fungsional. Baiklah, dan yang kedua yaitu implementasi. Pencarian dan negosiasi lokasi. Mencari lokasi yang ideal untuk toko dan menegosiasikan sewa atau pembelian produk. Yang kedua, perizinan dan regulasi. Mengurus semua izin dan regulasi yang diperlukan untuk membuka toko. Yang ketiga, renovasi dan pembangunan. Melakukan renovasi dan pembangunan toko sesuai dengan desain dan letak yang telah direncanakan. Yang keempat, pengadaan produk. Membeli produk dan pemasok yang terpercaya dan memastikan ketersediaan stok. Berikutnya, perekrutan dan pelatihan staf. Merekrut dan melatih staf yang kompeten dan ramah untuk melayani pelanggan. Berikutnya, pemasaran dan promosi. Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi untuk melayani pelanggan. Tiga, opsional. Pertama, penjualan dan layanan pelanggan, melakukan penjualan produk dan memberikan layanan pelanggan yang seluruh. Kedua, Yang lain memperhatikan, nanti sebentar memberikan pertanyaan, menanggapi. mulai analisis produk dengan cermat untuk memastikan ketersediaan stok dan menghindari overstock. Ketiga, manajemen keuangan, melacak pengeluaran dan pendapatan dan membuat laporan keuangan secara berkala. Keempat, evaluasi dan peningkatan. Demikian kelompok 4 sudah mempresentasikan
hasil mereka dengan proses bisnis pembukaan usaha toko baru. Sangat baik sekali, dan kalau ada kelompok yang menanggapi atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau menanggapi? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana merencanakan dan mempromosikan pembukaan toko Anda? Bagaimana merencanakan dan mempromosikan pembukaan toko Anda? Jadi pertanyaan dari Alisa, bagaimana kalian mempromosikan pembukaan toko? Jadi kalau kalian mempraktekkan proses bisnis baru, supaya apa? Orang akan datang melihat dan akan tertarik dengan dulu. Karena buka toko, tuh belum bilang agar supaya orang dapat mengenal dan melihat, bahkan datang ke toko yang baru yang akan Anda buat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil LKPD mereka. Demikian presentasi kami. Oke. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Christian? Oke, kelompok Raisa dan kawan-kawan. Sebelum lanjut, berdiri dulu supaya tetap semangat. Berdiri dulu. Kita ice breaking dulu dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan duduk. Nah, dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang diberikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh proses bisnis penjualan yang baik di sebuah toko. Baiklah, sebelum meneruskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Gadari. Perkenalkan, nama saya Reza Romeo. Perkenalkan, nama saya Ibu Lala. Perkenalkan, nama saya Reza Desen. Perkenalkan, nama saya Reza Said. Perkenalkan nama saya Sanat Al-Musu. Baiklah, kita masuk ke materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Alisa Putio. Pembeli membuka aplikasi Shopee. Pembeli mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum login di Shopee supaya memiliki identitas diri dan berhak menggunakan platform Shopee yang kemudian memilih produk pakaian baju di salah satu toko online yang menjual baju dan desain model yang disediakan toko online. Yang kedua, memilih produk di Shopee. Kembali memilih beberapa produk pakaian baju dan memasukkan iklan di Shopee di toko yang menyediakan jenis model style yang diinginkan. Yang ketiga, membeli selesai memilih baju dan merasa yakin produk pakaian baju untuk dibeli. Selanjutnya melakukan check out, perancang, dan melakukan pembayaran ke Shopee sekaligus mengisi alamat tujuan dan memilih ingin menggunakan jasa pengiriman apa. Oke, kita telah mendengar presentasi dari kelompok 1 dengan proses bisnis penjualan toko online. Jadi proses bisnis yang kira-kira mungkin mereka akan praktekkan, bagaimana orang mendaftarkan penjualan mereka lewat
toko online. Toko online berupa Shopee. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Strategi apa yang dilakukan agar toko online berjalan dengan baik? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah dengan mempromosikan produk kami agar toko kami berjalan dengan lancar. Oke. Bagaimana Lionel? Saya puas dengan jawaban ini. Oke. Terima kasih. Demikian kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 1 yang di siang ini sudah mempresentasikan hasil LKPD mereka bagi kita semua. Tepuk tangan dulu. Nah, disilakan duduk untuk kelompok 1. Dari 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil masing-masing kelompok, tentu semua sudah melakukan yang terbaik dan kita tepuk tangan untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kalian dapat benar-benar mempraktekkan proses bisnis itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, jadi hari ini kita telah belajar tentang proses bisnis di bidang pemasaran di berbagai industri dan usaha. Kalian sudah mendapatkan materi tentang bagaimana proses bisnis itu. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dan proses bisnis ini akan berhubungan dengan apa? Produk dan jasa yang dihasilkan. Itu tentang proses bisnis yang kita pelajari di saat ini. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita akan berefleksi dulu, dan kalian akan diberikan lembar refleksi dan kalian akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar refleksi. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab berhubungan dengan proses pembelajaran kita di saat ini. Silakan kalian menjawab lembar refleksi pembelajaran bagi kalian sebagai peserta didik. Nama, kelas, pelajaran, dan tanggal. Oke. Silakan kalian mengerjakan lembar refleksi. Pembelajaran yang telah kita laksanakan di hari ini, tentu Ibu perhatikan
ada yang benar-benar serius, ada yang mungkin dalam pembelajaran ini kurang konsentrasi. Semua ada penilaian, baik penilaian pengetahuan, keterampilan, bahkan penilaian sikap dari kalian. Dan untuk selanjutnya diharapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan baik agar supaya setiap kalian menyelesaikan materi kalian dapat benar-benar memahami materi yang disampaikan. Dan untuk minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan proses bisnis dalam bidang pemasaran. Sekali lagi untuk minggu depan kita akan membahas proses bisnis dalam bidang pemasaran. Dan kita cukupkan untuk pertemuan kita di saat ini dan akan ditutup dengan doa. Satu siswa memimpin doa. Eriko Panto, silakan. Berdiri. Berdiri. Teman-teman, marilah Berdiri. saat ini kita Oke. Demikian dan jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat. Oke.